Ya, saudaraku sekarang kita bersyukur kalau hari ini kita ada di hadapan Tuhan. Seperti yang sering saya katakan bahwa selalu akan menjadi sat-sat yang sangat dahsyat, yang sangat indah kalau kita bisa ada di hadapan Tuhan. Dan ketika kita ada di hadapan Tuhan, itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Amin saudaraku. Ya, oke. Hari ini tema khotbah saya adalah transformasi hidup. Oke. Transformasi hidup. Nah, saudaraku sekalian, mari kita awali dengan firman Tuhan. Ya, kita akan buka dan kita akan lihat Roma pasal yang ke-8, ayat ke-5 sampai dengan ayat ke-9. Kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 5 sampai dengan 9. Firman Tuhan berbunyi seperti ini, saudara lihat di screen atau saudara boleh catat supaya saudara bisa baca nanti. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Amin. Saudaraku sekalian, kita lihat di sini Paulus menghimbau kita untuk hidup menurut roh, bukan menurut daging. Satu lagi, Roma 12 pasal yang kedua. Kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Firman Tuhan berbunyi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Di sini Paulus memerintahkan kita agar kita memperbaharui pikiran kita. Nah, saudaraku sekalian, ketika kita berbicara mengenai transformasi, yang kita tahu bahwa transformasi itu berarti perubahan. Ya, jadi saat kita berbicara tentang transformasi hidup, artinya kita berbicara mengenai perubahan hidup. Nah, saudaraku sekalian, saya percaya bahwa kalimat transformasi hidup ini bukanlah sesuatu yang asing bagi orang-orang tertentu, ya, karena kita mungkin sudah sering mendengar tentang kata transformasi hidup ini, ya. Nah, kalimat ini saya bisa katakan bahwa ini adalah sebuah kalimat yang powerful, ya, kalimat yang penuh dengan kekuatan bagi kita yang hidup di dalamnya, bagi kita yang sedang mengalaminya atau kita telah mengalaminya. Ya, ini kalimat yang sangat amat luar biasa. Nah, saudaraku sekalian, perhatikan, hidup kita itu tidak pernah akan berubah, tidak pernah bisa berubah apabila tidak ada pembaharuan yang kita lakukan. Dan kita tahu bahwa pembaharuan itu bisa terjadi apabila ada informasi yang kita terima, baik melalui pendengaran kita ataupun melalui apa yang kita baca. Jadi melalui apa yang kita dengar maupun apa yang kita baca. Ya, saudaraku sekalian, itu jelas, ya. Contohnya firman Tuhan berkata iman timbul dari pendengaran. Jadi saudaraku sekalian, kalau kita mau ya sungguh-sungguh mengalami sebuah pembaharuan, ya harus ada informasi ya yang datang dalam kehidupan kita. Ya, harus ada hal yang kita mengerti. Nah, saudaraku sekalian, ketika kita berbicara mengenai transformasi hidup, saudaraku sekalian, kita bisa menemukan orang Kristen yang telah mengalami transformasi hidup, orang Kristen yang sedang berjalan di dalam transformasi hidup. Ada beberapa gambaran yang bisa kita temukan ya di dalam kehidupan mereka. Yang pertama, ya, seorang Kristen yang telah mengalami transformasi, dia akan selalu menyukai firman Tuhan, ya.
menyukai firman Tuhan, suka sekali dengan firman Tuhan. Jadi seorang Kristen yang telah mengalami transformasi, maka dia itu suka sekali untuk mendengarkan firman Tuhan. Dia akan suka sekali untuk membaca firman Tuhan. Dia akan suka sekali merenungkan firman Tuhan. Ya, jadi ini orang Kristen yang telah mengalami transformasi, jelas sekali. Ya, kita bisa melihat atau Anda sendiri bisa merasakan. Ya, kalau kita adalah orang-orang yang telah mengalami sebuah perubahan hidup, maka terhadap firman Tuhan, wow, kita akan suka sekali. Ya, bukan berarti kadang-kadang ya banyak orang Kristen, ya, mereka punya respon yang kurang terhadap firman Tuhan. Maksudnya ada seperti ini. Ya, ada ibadah atau nggak ada ibadah nggak menjadi masalah. Ya, saya sebulan ibadah sekali nggak apa-apa. Ya, saya seminggu baca firman Tuhan sekali tidak apa-apa. Saudaraku sekalian, saya mau katakan kalau kehidupan saudara ada seperti ini, saudara punya hidup sama sekali belum berubah. Belum berubah seperti yang Tuhan inginkan. Belum berubah seperti yang Tuhan rancang atas hidup kita. Ini gambaran pertama. Nah, saudaraku sekalian, gambaran kedua adalah menyukai hadirat Tuhan. Satu orang yang telah mengalami perubahan hidup, dia adalah orang Kristen yang suka sekali memuji dan menyembah Tuhan. Suka sekali. Pokoknya kalau udah puji-pujian, hatinya beda. Dia rindu sekali, dan ketika dia mulai memuji dan menyembah Tuhan, dia bisa merasakan kehadiran Tuhan begitu nyata di dalam dirinya. Dia bisa merasakan jamahan kehadiran Allah yang luar biasa. Dan banyak sekali orang-orang yang sedemikian. Saat mereka memuji dan menyembah Tuhan, kuasa Tuhan itu bergerak dengan nyata atas dirinya. Ada orang yang di dalam pujian penyembahan mereka dilepaskan oleh Tuhan. Ada orang dalam pujian penyembahan mereka disembuhkan oleh Tuhan. Ada orang dalam pujian penyembahan dipulihkan. Luka-luka hatinya disembuhkan oleh Tuhan. Jadi saudaraku sekalian, ini hal yang sangat luar biasa. Gambaran yang ketiga, satu orang yang telah mengalami transformasi hidup itu adalah rindu untuk memiliki hubungan yang intim sama Tuhan. Ini adalah orang Kristen yang suka sekali berdoa. Suka sekali berdoa, saudaraku sekalian. Jadi kalau dia berdoa, wow, dia bisa berdoa dengan lama, dia bisa menikmati sekali doanya. Dia merasa indah sekali ada bersama dengan Tuhan. Amin. Gambaran yang keempat, hidup menurut kehendak Tuhan. Orang yang telah mengalami transformasi hidup. Saudaraku sekalian, dia mau hidup di dalam pimpinan Tuhan. Saudaraku sekalian, ini pergumulan. Seringkali sih banyak orang Kristen lebih cenderung, lebih suka kalau dia itu memimpin dirinya sendiri. Padahal saudaraku sekalian, kalau kita mau berhasil di dalam kehidupan kita, hidup kita mesti dipimpin oleh Tuhan. Kita mesti mengikuti pimpinan Tuhan, pasti kita berhasil. Tapi yang menjadi persoalan, kita lebih suka memimpin diri kita sendiri daripada dipimpin Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, itu ada beberapa hal yang bisa kita lihat dalam kehidupan seorang Kristen yang telah mengalami transformasi hidup atau sedang berjalan di dalam transformasi hidup. Nah, saudaraku sekalian, saya katakan ketika saudara telah mengalami transformasi hidup, maka keinginan daging itu tidak akan berkuasa, atau dengan kata lain, keinginan daging itu tidak mempunyai kuasa atas hidup saudara. Keinginan daging, saudara akan tunduk kepada keinginan roh saudara. Dan inilah artinya dipimpin oleh roh. Kalau hidup kita dipimpin oleh roh, maka hidup kita pasti bisa selaras dengan firman Tuhan. Saudaraku sekalian, ada banyak orang Kristen berkata, nggak mungkin hidup kita bisa selaras sama firman Tuhan. Ada orang Kristen berkata, nggak mungkin loh kita bisa melakukan semua firman Tuhan. Saudaraku sekalian, saya mau katakan, kalau kita memperhatikan apa yang terjadi di dalam transformasi hidup satu orang Kristen, saya mau katakan, firman Tuhan di bagian tertentu menegaskan bahwa kita harus menjadi pelaku firman. Contoh di dalam Yakobus 1:22 bagian A.
Ya, Yakobus 1:22 bagian A dikatakan apa? Tetapi hendak kita menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Bukan hanya pendengar. Jadi saudaraku sekalian, kelihatannya memang kontradiksi. Satu sisi kita merasa, wow, susah, gak mungkin melakukan firman Tuhan. Tapi di satu sisi firman Tuhan berkata kita harus menjadi pelaku firman. Kelihatan kontradiksi saudaraku sekalian. Tetapi satu hal yang saya mau katakan, apabila, ya ini hal yang saya percaya, kalau firman Tuhan telah mengatakan, maka itu bukan satu hal yang mustahil. Amin saudaraku. Kalau firman Tuhan meminta kita menjadi seorang pelaku firman, maka itu berarti kita pasti bisa melakukannya. Ya. Nah, saudaraku sekalian, ketika seseorang yang sungguh-sungguh telah mengalami transformasi hidup, ketika seseorang itu dengan sungguh-sungguh masuk di dalam transformasi hidup, maka dia pasti bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Pasti. Amin saudaraku. Hei, kalau transformasi hidup itu begitu penting, ya, merupakan satu hal yang sangat penting, maka kita harus mengerti bagaimana kita bisa masuk dalam transformasi hidup. Lalu di dalam hal apa, di dalam segi apa kita harus mengalami transformasi. Saudaraku sekalian, kalau saudara ingin mengalami transformasi hidup, maka ada dua segi yang harus kita transform. Maka ada dua segi di dalam hidup kita yang harus kita transformasi. Yang pertama, bagian pertama yang harus kita transformasi adalah pikiran. Ya, pikiran kita, saudaraku. Kita baca bersama Filipi pasal 2 ayat yang ke-5. Filipi 2 ayat ke-5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh, garis bawahi, pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudaraku sekalian, pembaharuan pikiran itu merupakan syarat mutlak kalau kita ingin mengalami transformasi hidup. Saya katakan. Jadi ini penting sekali. Syarat mutlak harus ada, tidak boleh tidak. Saudaraku sekalian, mengapa kita perlu mengalami transformasi pikiran? Saudaraku sekalian, sederhana sekali, karena pikiran kita ya itu adalah pengendali, sumber pengendali kita punya hidup. Dan pikiran kita itu juga memiliki kekuatan yang sangat besar, khususnya di dalam hal berimajinasi. Ya, khususnya dalam hal berimajinasi, saudaraku. Kita punya pikiran, punya kekuatan luar biasa. Oke, saya berikan contoh. Saya percaya ketika kita berimajinasi, semua bisa melakukannya. Ya, kita coba. Kalau saya berkata bulat, coba kira-kira imajinasi Anda itu benda atau barang apa? Coba ketika saya bilang bulat, imajinasi Anda apa? Apa? Bola. Lalu? Hah? Lingkaran. Oke, lalu? Mungkin kelereng, mungkin balon atau apapun. Oke. Nah, kalau saya berkata uang, imajinasi Anda apa? Hah? Uang. Imajinasi banyak loh. Rupiah, rumah, mobil. Kalau saya bilang uang, ya. Oh, makanan enak, ya. Ketika saya berkata uang, imajinasi Anda itu luar biasa. Oke. Kalau saya berkata cantik, ayo, imajinasinya apa? Ada yang mau menjawab? Nggak berani. Kalau saya berkata cantik, imajinasinya apa? Istri Anda, pacar Anda, atau tetangga Anda, atau staf Anda, atau artis Korea, atau model ini, model itu. Ayo. Kalau saudaraku sekalian, perhatikan. Pikiran kita punya kekuatan yang sangat amat luar biasa. Ini yang saya maksudkan, saudaraku.
Ada kekuatan imajinasi. Ya, pikiran saudara bisa jalan kemanapun dan saudaraku sekalian itu bisa tak terbatas. Pikiran kita tidak bisa dibatasi loh. Ya, tidak bisa dibatasi oleh apapun ketika kita sedang berimajinasi. Saudaraku sekalian, waktu menjelang kelulusan saya memilih satu proyek yang berhubungan dengan penelitian. Ya, karena dosen saya adalah penulis buku metodologi penelitian. Seorang yang spesialisasinya di penelitian. Jadi tidak ada satupun yang mau ambil bidang ini. Saya merupakan satu-satunya ambil bidang ini. Jadi saudaraku sekalian, ketika saya duduk berbicara dengan dia, kita tidak berbicara mengenai materi dan lain sebagainya. Dia hanya minta saya melakukan ini. Kalau Yusuf mau tidur, oke, tutup mata dan mulai melihat di dalam kamarmu apa aja. Tutup mata, udah mau tidur nih, kita tutup mata. Kita mulai melihat, oh pintu masuk sebelah kiri. Ya, jadi sebelah kiri ada meja. Di atas meja ada apa-apa. Bayangkan, saudaraku sekalian, begitu sampai, oke, ceritakan apa yang kamu lihat dengan mata tertutup, ya lampu gelap tentang kamarmu. Setelah kita ceritakan, oke, selesai pertemuan. PR-nya satu lagi. Sekarang dari kamar keluar ke ruang tamu. Oh, oke. Nanti 3 hari ketemu, ceritakan. Terus menerus sampai saya mesti lihat satu rumah. Jadi saya berkata, kapan kita mulai? Saya mau kejar waktu. Kita sudah mulai. Ternyata anak-anak riset itu yang dilatih adalah daya nalarnya. Kita punya kekuatan nalar itu dilatih. Dosen saya bilang begini satu kata. Ketika kita duduk berlima, kita mulai memikirkan sesuatu. Sebagai seorang peneliti, orang berpikir A sampai C, kamu mesti sampai E atau sampai F. Oh, saya baru mengerti. Jadi saudaraku sekalian, setelah saya renungkan, saya menemukan ternyata ya, daya imajinasi kita itu dahsyat sekali. Itu luar biasa. Jadi saudaraku sekalian, yang menjadi persoalan dalam kehidupan orang Kristen sekarang adalah ketika mereka mulai memikirkan masalah, pergumulan, persoalan beban hidup, imajinasi kita itu menjadi tajam sekali. Oke, maksudnya seperti ini. Ketika kita punya pergumulan, sakit penyakit contoh, waduh, saya ada kanker, stadium 3. Ya, bukan A lagi, stadium 3B, bentar lagi masuk ke stadium 4. Ketika saya mulai memikirkan saya punya masalah seperti ini, waduh, mulai timbul, waduh, anak saya masih kecil ya, nanti gimana ya kalau saya mati? Waduh, kalau saya mati, siapa yang urus biaya hidup istri saya? Ya, aduh, kalau saya mati, gimana ya? Asuransi saya bisa nggak ya untuk menanggung anak saya dan lain sebagainya. Oleh itu ingat beli asuransi yang besar. Ya. Nah, kemudian kita bisa memikirkan jauh. Waduh, kalau nanti saya mati, ya 3 bulan istri saya masih ingat saya. Anak-anak saya masih bisa membayangkan saya. Kalau sudah setahun, istri saya masih ingat saya nggak ya? Banyak yang ini kita bisa berimajinasi, memikirkan hal yang sangat jauh. Atau pada waktu usaha kita, bisnis kita tidak begitu jalan. Waduh, kita mulai membayangkan, wah, ini mana ya? Udah 6 bulan, selalu bukan pas-pasan loh nutup biaya, tetapi itu profitnya sama sekali di bawah ya biaya. Artinya apa? Profit yang kita dapat, omset yang kita dapat tidak bisa menutupi biaya. Kita mulai ketakutan, waduh kalau begitu
belum setahun saya bisa tutup nih usaha saya. Aduh, gimana ya setiap bulan begitu? Gimana bayar gaji? Gimana nutupin biaya? Aduh, utang terus menumpuk. Nah saudaraku sekalian, ketika kita mulai mengingat kita punya masalah, ketika kita mulai memikirkan kita punya pergumulan, kita bisa berpikir sangat jauh, imajinasi kita jadi tajam. Tetapi masalahnya adalah ketika kita mulai membaca Alkitab, kita dengar khotbah, dengar firman Tuhan, kita baca firman Tuhan. Saudaraku sekalian, imajinasi kita tumpul. Baru baca firman Tuhan. Kita ngantuk loh. Baru baca loh saudaraku. Atau dengan firman Tuhan. Saudaraku sekalian, begitu firman Tuhan mulai, hamba Tuhan mulai khotbah. Fresh. Lihat ke depan, semangat. Tapi saudaraku sekalian, kita baru dengar firman Tuhan mungkin 5 menit. Tiba-tiba kita punya pikiran mulai melayang. Melayang ke mall. Itu film baru loh. Nanti jam berapa ya yang tidak banyak orang. Saudaraku sekalian, kita dengar firman Tuhan, tapi tumpul imajinasi kita. Itu menjadi masalah di dalam kehidupan banyak orang Kristen. Saudaraku sekalian, perhatikan. Pikiran kita itu bisa berdampak kepada mental dan emosi kita. Artinya apa saudaraku sekalian? Ketika kita punya imajinasi itu begitu tajam terhadap masalah dan pergumulan kita, maka itu bisa mendatangkan tekanan. Ya akan membuat hidup kita jadi penuh dengan beban berat. Karena itu kita bisa kehilangan sukacita, damai, kita bisa kehilangan iman. Saudaraku sekalian, National Science Foundation mengatakan demikian, bahwa satu hari ada 60.000 pemikiran yang terjadi. Artinya kita dalam satu hari kita memikirkan sekitar 60.000 hal. 80% yang kita pikirkan itu hal-hal negatif. Mungkin aja ketakutan, kekhawatiran, dan negatif lainnya. Tapi perhatikan, ada 95% yang kita pikirkan adalah hal-hal yang terjadi kemarin. Artinya pikiran kita berulang. Kita memikirkan 95% dari 60.000 tersebut adalah hal-hal yang terjadi kemarin. Yang kita pikirkan adalah hal-hal yang kemarin, yang sebelumnya, satu hari sebelumnya. Nah, kalau kita punya pikiran seperti ini artinya apa? Kalau kita melihat survei dari yayasan ini, kita akan menemukan, kita menemukan pikiran atau hidup kita yang pertama adalah hanya mengulang kehidupan yang kemarin. Oke? Hal yang kedua adalah pikiran kita itu tidak mempunyai ide baru. Kalau memang 95% hanya memikirkan hal-hal yang terjadi sehari sebelumnya. Yang ketiga adalah pikiran Anda tidak ada pertumbuhan. Nggak ada pertumbuhan. Nah saudaraku sekalian, kalau saudara terjebak di dalam pola pikir seperti ini, maka saudara akan termasuk dalam golongan orang yang mengulang kehidupan saudara yang kemarin. Kalau itu terjadi, akibatnya apa? Kalau itu terjadi, maka akibatnya Anda sulit sekali melakukan pembaharuan pikiran, itu yang pertama. Anda sulit sekali melakukan pembaharuan pikiran Anda, itu akibatnya. Akibat yang kedua, Anda akan sulit sekali bisa hidup secara supranatural. Hidup di dalam kuasa Tuhan. Akibat yang ketiga, Anda sulit sekali menerima hal-hal yang baru dari Tuhan. Dan akibat yang keempat, Anda sulit untuk berubah. Anda sulit untuk berubah.
Oleh sebab itu saudaraku sekalian, mengapa kita harus memperbaharui pikiran kita? Kalau kita tidak mentransform kita punya pikiran, memperbaharui, mengubah pikiran kita, maka kita akan selalu memikirkan hal-hal yang sama. So, nggak ada kemajuan. Tidak akan ada kemajuan. Kita perlu memperbaharui pikiran kita. Dan kita memperbaharuinya hanya dengan satu hal, firman Tuhan. Caranya gimana? Memperbaharui pikiran kita dengan firman Tuhan. Caranya adalah melatih imajinasi kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan atau ketika kita membaca firman Tuhan. Saudaraku sekalian, ketika saya berbicara tentang imajinasi di sini, ya, perhatikan, ini bukan berkhayal. Kita bukan berkhayal, saudara, bukan. Ya, bukan. Ya, imajinasi di sini itu artinya saudara melihat dengan iman dan percaya apa yang saudara dengar, apa yang saudara baca dari firman Tuhan, itulah yang Tuhan akan kerjakan di dalam hidup saudara. Anggap. Oke, saya ulangi. Ketika kita bicara mengenai imajinasi, ini bukan berkhayal. Imajinasi itu adalah apa yang saudara percayai dari firman Tuhan yang saudara dengar, saudara baca. Bahwa semua yang kita dengar dari firman Tuhan, semua kita baca dari firman Tuhan, itulah yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Oke? Itu yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Saya berikan contoh. Oke, Yeremia 29 ayat 11, contoh. Firman Tuhan di sini berkata, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudaraku sekalian, ketika firman Tuhan di sini berkata bahwa rancangan Tuhan untuk aku, rancangan Tuhan untuk saya, itu rancangan membawa damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan, rancangan yang akan memberikan aku kehidupan dan masa depan yang baik, yang penuh harapan, yang cerah. Nah, ketika saudara mendengar firman Tuhan seperti ini, saudara mesti mulai melatih imajinasi Anda. Artinya, saudara mulai melihat dengan iman, saudara mulai melihat di dalam roh. Saudara mulai melihat apa yang Tuhan akan kerjakan. Itu saudara mulai melihat, saudara akan hidupnya berhasil. Saudara mulai melihat usaha saudara berkembang satu outlet ke outlet yang lain, satu cabang ke cabang yang lain. Saudara akan mulai melihat ya bagaimana saudara punya rumah yang baik, punya keluarga yang indah, punya anak-anak yang luar biasa. Saudara harus mulai melihat, percaya. Inilah Tuhan akan kerjakan dalam hidup saya ini, Tuhan akan lakukan untuk saya. Ya, Tuhan telah mengatur ya rancangan-rancangan yang luar biasa. Ya, Tuhan tidak membuat rancangan yang hidup kita susah, menderita, sakit, penyakit, penderita. Itu memang tetap ada, tapi itu bukan rancangan Tuhan. Itu bukan rancangan Tuhan, saudaraku sekalian. Oke, ini penting untuk kita mengerti. Saya berikan contoh yang kedua dari firman Tuhan. Lukas 1:37. Oke? Lukas 1:37. Firman Tuhan bilang apa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oke. Bagaimana kita berimajinasi? Bagaimana kita mempercayai? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagaimana saudara melihat ayat ini bergerak di dalam kehidupan saudara? Oh, tidak ada mustahil. Saudaraku sekalian, mungkin sekarang saudara melihat, wah, udah tanggal 24. Mungkin mulai 28, 29, wah mungkin udah libur. Waduh, sisa 45 hari. Gue punya omset belum tercapai. Target gue belum tercapai. Waduh, gimana nutupin biaya bulan ini? Waduh, kerjaan saya mana mungkin bisa selesai dan lain sebagainya. Saudaraku sekalian, kalau saudara melihat
tentang firman ini, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Saudara mulai berimajinasi. Saudara mulai melihat dan saudara mulai percaya. Oke, ya tidak menjadi masalah. Walaupun omset belum tercapai, waktu sisa 4-5 hari, tetapi aku percaya. Hatimu benar-benar percaya. Ya, saya percaya. Pokoknya bagi Tuhan tidak ada mustahil. Omset saya pasti tercapai. Target saya pasti tercapai. Orang-orang berkata, orang rumah saya berkata tidak mungkin. Karyawan saya berkata tidak bisa bos. Tapi saya percaya gak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang susah. Ya saudara mulai melihat sebelum akhir bulan, sebelum liburan panjang terjadi, sudah tercapai targetnya. Mulai melihat. Mempercayai apa yang Tuhan bisa lakukan. Itu firman bilang tidak ada yang mustahil. Artinya tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak bisa Tuhan perbuat gitu loh. Jangan takut terhadap hal seperti ini. Mari, jangan kita melihat masalah pergumulan kita dengan tajam. Tapi kekuatan dan kebenaran firman Tuhan itu tumpul. Kita jangan pakai istilah gitu loh. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas tuh. Enggak. Kita mesti sebaliknya. Kita tajam. Imajinasi kita tajam terhadap kebenaran firman Tuhan. Tapi tumpul terhadap pergumulan dan masalah kita. Artinya apa? Gak usah takut dengan pergumulan, dengan masalah, dengan beban hidup. Gak usah khawatir dengan masa depan kita. Aduh, gue udah umur berapa? Masih belum punya pasangan hidup. Aduh, ini, adu itu. Saudaraku sekalian, mari tenangkan dirimu. Kembali kepada firman Tuhan. Transform kita punya pikiran. Ya. Atau saya lompat. 1 Petrus pasal 2:24 bagian B. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudaraku sekalian, apa sakit penyakitmu? Apapun sakit penyakitmu. Saudaraku sekalian, bagaimana saudara berimajinasi? Bagaimana saudara melihat di dalam roh mengenai sakit penyakit saudara? Saudaraku sekalian, kita semua punya pergumulan. Tapi adalah kembali bagaimana kita melihat pergumulan kita. Kita punya, mungkin kita punya sakit. Tapi bagaimana kita melihat Tuhan bekerja. Apapun sakit penyakitnya, Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudaraku sekalian, pikiran kita harus dibangun dengan dasar iman kepada Tuhan. Kenapa? Seperti yang saya katakan di atas. Karena pikiran kita itu adalah pengendali hidup kita. Saudaraku sekalian, kalau pikiran kita dipenuhi dengan iman, maka hidup saudara akan positif. Ya. Akan penuh sukacita, penuh damai sejahtera, penuh dengan berkat. Karena itu saudaraku sekalian, mari transform pikiran kita. Saya membaca sebuah buku, ya, artikel pendek yang ditulis oleh David Roper. Itu artikel berkata seperti ini. Ada seorang wanita tua berumur 92 tahun buta. Wanita buta berumur 92 tahun. Saudaraku sekalian, setiap hari dia selalu tampil dengan cantik. Artinya rambutnya disisir dengan sangat rapi. Dia dandan semaksimal mungkin. Dan dia selalu berpakaian rapi. Waktu dia berumur 70 tahun, suaminya meninggal. Dan pada saat itu dia berpikir setelah suaminya meninggal, saya harus tinggal di rumah jompo. Supaya apa? Supaya saya bisa dirawat dengan layak. Saya bisa dapat kehidupan yang terjaga dan baik. Dan ketika dia mengungkapkan keinginannya, tetangganya lalu berkata gini, waktu dia mau berangkat, tetangganya berkata, bagaimana kalau saya mengantar ibu ke panti asuhan, ke panti jompo.
ibu ini berkata, oke, nggak apa-apa. Lalu ya dia dituntun, dia dibawa, diantar sampai ke panti jompo. Dan karena kamarnya belum siap, maka dia mesti tunggu di ruang tunggu. Dia tunggu beberapa jam. Ketika kamarnya telah selesai, seorang petugas datang kepada dia. Dia berkata, yuk ke kamar yuk, saya anterin. Lalu dia ambil tongkatnya karena dia buta, dan dia berjalan sambil dituntun oleh petugas dari rumah jompo. Sembari menuju ya ke kamarnya, petugas ini menceritakan kamarnya. Dia berkata, Bu, saya kasih tahu dulu ya kamarnya, saya ceritakan. Mungkin karena ya mungkin itu tata caranya, dia berkata, saya ceritakan. Kamar ibu, hordennya sudah kami ganti yang baru. Jadi kamarnya ada lemari di sini, ada meja di sini, ya toiletnya di sini, ya pokoknya spraynya begini-begini, semua dijelaskan. Lalu ibu ini menjawab begini, oh I like it, aku menyukainya, aku suka. Tiba-tiba si petugas kaget, dia berkata, Mrs. Jones, kamu kan belum melihat kamar kamu. Kamu kan tidak bisa melihat kamar kamu. Kok kamu sudah bilang suka? Menarik saudaraku. Ibu ini menjawab sederhana. Dia berkata begini, bagaimana penataan kamar saya itu tidak mempengaruhi saya. Kebahagiaan itu adalah pilihan. Kebahagiaan itu adalah pilihan. Jadi bagaimana penataan kamar saya itu tidak mempengaruhi kebahagiaan saya. Yang mempengaruhi kebahagiaan saya adalah penataan pikiran saya. Bagaimana pikiran saya ditata, itulah yang menentukan. Wow, itu petugas kagum. Saudaraku sekalian, ini cuplikan yang sangat menarik, tetapi mengandung kebenaran yang sangat luar biasa. Itu tergantung bagaimana saya menata pikiran saya. Itu jawaban luar biasa. Saudaraku sekalian, sudah seharusnya kita menata pikiran kita. Amin. Kalau saudara merindukan transformasi hidup terjadi, maka saudara harus mentransformasi pikiran saudara. Amin. Hal yang kedua, ya, transformasi perasaan. Kalau saudara ingin mengalami transformasi hidup, maka transformasi kedua adalah dalam segi perasaan. Efesus 4 ayat 19 berkata, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala kecemaran. Kembali kepada Filipi 2:5, ya, Filipi pasal 2:5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan garis bawahi perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Nah, saudaraku sekalian, perasaan ini merupakan bagian yang sangat berperan juga di dalam kehidupan kita selain pikiran kita, saudaraku. Kenapa saya berkata demikian? Ya, saya berikan contoh. Kalau kita gembira, kita akan tertawa. Amin, saudaraku. Ya, kalau kita senang, kita akan tersenyum. Kalau kita sedih, wajah kita akan muram. Kalau kita marah, ya, kalau kita marah, kita akan teriak, kita ngomel, kita menggerutu, mungkin kita akan cemberut wajahnya. Oke, nah ini yang saya katakan. Jadi perasaan kita itu begitu berperan, ya, di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus memperhatikan perasaan kita, karena perasaan kita sangat mempengaruhi kehidupan kita. Kenyataannya banyak sekali orang, ya, perhatikan, tidak menyadari kalau hidupnya itu dipimpin oleh perasaan mereka. Banyak orang mengira bahwa hidup mereka dipimpin oleh pemikiran mereka. Tapi saudaraku sekarang, selain hidup kita dikendalikan oleh pikiran kita, hidup kita kadang-kadang juga dipimpin oleh perasaan kita, saudaraku. Ya, oke, perhatikan. Kalau perasaan saudara itu benar, tidak menjadi masalah. Tetapi
Seringkali kita itu dipimpin oleh perasaan kita yang salah. Sehingga itu kemudian menyebabkan perilaku hidup kita itu jadi salah. Saya berikan contoh saudaraku. Ketika hidup kita dipimpin oleh perasaan iri. Ya, iri hati. Kalau hidup kita dipimpin oleh perasaan iri hati, hidup kita itu akan selalu tidak senang dengan keberhasilan orang. Ketika melihat famili kita berhasil, gak senang kita. Ketika melihat tetangga kita berhasil, kita gak senang. Ketika kita melihat saudara kita berhasil, kita gak senang. Ketika melihat rekan kerja kita berhasil, kita gak senang. Nah, ini adalah orang yang hidupnya dipimpin oleh perasaan yang salah, perasaan iri hati. Kelihatan sekali di dalam kehidupannya. Coba Anda periksa, saudara periksa, apakah ya hidup saudara seperti ini sekarang? Yang kedua, contoh kalau satu orang dipimpin hidupnya oleh perasaan kecewa. Hidupnya pasti gak mau tahu, apapun yang gak mau tahu. Ya, kalau satu orang dipimpin oleh perasaan kecewa, dia akan cuek. Apapun gak mau tahu. Maitsai loh. Bahasa Arabnya bilang, Hamesiku pun maitsai. Maitungsi itu maitio. Itu begitu masalahnya kalau kita dipimpin oleh perasaan kecewa. Kalau kita dipimpin oleh perasaan marah. Seseorang yang hidupnya dipimpin perasaan marah. Apa yang terjadi? Dia akan menyalahkan seluruh dunia loh saudaraku. Semua yang ada di depan mata pasti salah. Ini salah. Wah, marah sana, marah sini. Semua disalahkan. Itu kalau satu orang hidupnya dipimpin oleh perasaan marah. Kalau satu orang hidupnya dipimpin oleh perasaan egois. Dia hanya mementingkan diri sendiri. Orang lain mau jadi apa, gak ada urusan. Orang lain rugi, gak mau tahu. Orang lain gak dapat makan, gak pusing. Pokoknya gua. Wah, semuanya tertuju pada diri sendiri. Itu kalau hidup seseorang dipimpin oleh perasaan egois. Kalau satu orang hidupnya dipimpin oleh perasaan sensitif. Sensi gitu loh. Bukan masker merek Sensi, sensi. Satu orang kalau dipimpin perasaan sensitif, itu gampang tersinggung saudaraku. Dikit-dikit tersinggung. Papasan gak sempat noleh tersinggung. Lupa manggil tersinggung. Pokoknya sensi. Kalau kita hidupnya seperti ini, saudaraku sekalian, saya mau katakan, kita tidak bisa berkembang hidup kita. Kalau saudara merindukan perubahan hidup terjadi, saudara merindukan transformasi hidup terjadi, maka saudara harus mentransform perasaan saudara. Caranya gimana? Caranya seperti dikatakan Filipi 2 ayat 5. Yaitu menempatkan perasaan saudara itu pada Kristus. Mengapa kita perlu menempatkan perasaan kita pada Kristus? Alasannya di mana? Alasannya sederhana saudaraku, ya. Alasannya kita perlu menempatkan perasaan kita pada perasaan Kristus karena perasaan Kristus itu penuh kasih. Penuh damai sejahtera, penuh kebaikan, penuh pengertian, penuh pengorbanan. Jadi ketika kita menempatkan perasaan kita pada perasaan Kristus seperti dikatakan firman Tuhan, saudaraku sekalian, kita sedang menyelaraskan, kita sedang mengimbangi perasaan kita dengan perasaan Kristus. Kita tidak pernah bisa mengalami transformasi hidup. Kita tidak pernah bisa mengalami perubahan hidup ketika kita tidak menempatkan perasaan kita di atas perasaan Kristus. Kalau kita tidak menempatkan, perasaan kita akan jatuh bebas.
tidak punya dasar. Tapi ketika kita menempatkan perasaan kita pada perasaan Kristus, perasaan Kristus akan menjadi dasar dari perasaan kita. Saudaraku sekalian, mungkin sebelumnya kita hidup dengan berlandaskan perasaan yang dipimpin oleh keinginan daging. Tapi ketika kita merindukan hidup kita ada perubahan, nggak begini-begini aja, maka saudaraku sekalian, perasaan kita yang selama ini kita bangun berlandaskan keinginan daging, harus kita taruh dengan kita tempatkan perasaan kita pada perasaan Kristus. Saudaraku sekalian, ini hal yang sangat sederhana tapi luar biasa hasilnya. Ketika kita menempatkan perasaan kita, membangun perasaan kita berlandaskan keinginan roh, maka sesuatu akan terjadi. Saudaraku sekalian, mari transformasi perasaan saudara, maka hidup saudara pasti akan mengalami transformasi. Hidup saudara pasti bisa berubah. Amin saudaraku. Saya simpulkan, transformasi hidup saudara akan terjadi ketika saudara mulai mentransformasi pikiran saudara dan perasaan saudara. Kalau saudara merindukan hidup saudara berubah, mari ubah pikiran Anda, ubah pola pikir saudara, ubah perasaan saudara. Perasaan-perasaan, jangan hidup di atas perasaan-perasaan salah. Jangan membiarkan perasaan kita dipimpin oleh keinginan daging. Tapi biarlah perasaan kita dipimpin keinginan roh. Tempatkan perasaan kita pada perasaan Kristus. Perasaan yang penuh dengan kasih, damai sejahtera, kebaikan, pengertian, pengorbanan. Kalau kita menempatkan perasaan kita di atas perasaan Kristus, pasti kita bisa terlepas dari perasaan iri, kecewa, marah, egois, sensitif. Amin saudaraku. Saya percaya hidup saudara pasti bisa berubah. Mari kita tundukkan kepala.